budaya kerjanya, seperti itu. Kalau perkenalan tadi Pak Nardi sudah memperkenalkan saya ya, Bapak Ibu semua. Baik, saya ini dulu share screen. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana membangun budaya kerja pelayanan publik ya, tapi sebenarnya bukan pelayanan publik, tapi bagaimana kita membangun budaya kerja kita di sini sebagai arsip Paris, Bapak Ibu semua. Baik, ini tadi sudah Pak Nardi sudah memperkenalkan, nama saya Yulia Prihartini, Bapak Ibu semua bisa panggil saya Yulia saja. Tadi Bapak Ibu semua sudah istirahat ya? Sudah Ibu, sudah. Sudah Ibu, karena banyak tugas, jadi ini istirahatnya nggak fokus. Sudah makan siang semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah. Makan siang semua. Alhamdulillah. Dari tadi di tempat duduk saja atau udah sempat mobile kemana-mana? Sempat jalan-jalan. Kemana-mana nih Bu. Ke depan, ke belakang. Ke belakang ya. Tapi bahunya masih pegel-pegel nggak? Bahunya udah enggak ya? Baik, sebetulnya saya mau mengisi tentang budaya kerja dan saya yakin Bapak Ibu semua sebetulnya sudah sangat ini karena Bapak Ibu semua sudah lama sebagai pegawai di Pusdikla di Kemendikbud ya, Putristek. Jadi sudah terbiasa bagaimana sih melakukan budaya kerja yang seharusnya. Dan kalau tidak salah Bapak Ibu semua ada dari sebelumnya struktural ya, eselon 3. Eselon 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Lama banget ya Allah, gue belum sholat. Ada sejadahnya Mas? Siapa yang belum sholat? Suaranya kenceng banget. Sholat dulu ya, ada yang bocor. Bu Nurmalisna Bu, belum sholat. Maaf ini mukanya tertinggal di jurusan lain, jadi saya jadi bocor ya Bu ya. mendekati biar wifi-nya nggak putus-putus Bu, jadi numpang di akuntansi. Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan membahas tentang budaya kerja organisasi. Untuk efektivitas dan efisiensi waktu ya, kita lanjut saja. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan brainstorming dulu. Sebetulnya apa sih tentang budaya kerja, kita harus brainstorming dulu karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah menguasai bagaimana itu tentang budaya kerja. Kita di sini hanya sekedar merefresh dan mereview harusnya seperti apa sih kita nantinya yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua sebagai eselon 3 dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi arsiparis. Otomatis dunia kerjanya berbeda atau mungkin ada yang sebelum menjadi eselon 3 sudah pernah sebelumnya di arsiparis kemudian diangkat eselon 3 dan kembali lagi ke arsiparis. Itu tidak perlu adaptasi yang lama. Nah, ada yang dari eselon 3 beralih ke arsiparis, tentunya harus ada proses adaptasi pekerjaan yang baru. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah terbiasa. Nah, sebelumnya kita akan brainstorming dulu Bapak Ibu semua. Kita akan menggunakan Mentimeter. Silakan Bapak Ibu semua boleh pakai HP ya. Kemudian langsung masuk ke URL menti.com, klik menti.com, bisa lewat Chrome, bisa lewat Mozilla, ya. Klik URL-nya menti.com. Nanti habis menti.com ada diminta join presentasi. Bapak Ibu semua bisa klik join. Silakan. Maaf Bu. Iya. Ulangi Bu. Minta kode Bu. Ya, ini kodenya 7153. Yang ada tulisan kodenya dihapus oleh Bapak Ibu semua, dihapus, langsung diketik kode yang baru 715-37199. Untuk tutorial Mentimeternya Bu ya? Ya, maksudnya Bapak Ibu semua diminta membuka Mentimeter. Di situ nanti ada pertanyaan. Oke, saya buka dulu ya.
Sudah, Ibu. Sudah? Silakan. Belum, Bu. Belum? Belum. Belum masuk? Belum masuk, Bu. Ini ada pertanyaan pertama, apa makna kerja bagi Bapak dan Ibu semua? Ada, silakan Bapak Ibu pilih hanya satu saja. Mau bisa milih, Bu. Yang Masuk aja belum, Bu. Oh, begitu. Kodenya mana? User itunya. Kodenya Lagi, Bu. sebentar. Alamatnya. Ya, kita kasih alamatnya ya, Pak ya. Sebentar. Alamat palsu, tapi ini nggak alamat palsu. Baik. Ini nanti Bapak masuk bukamenti.com, kemudian ada tulisan join presentasi, langsung diklik, di join. Kemudian nanti diminta enter kode. Ini kodenya 715379199. Ada pertanyaan di situ diminta. Pertanyaannya, apa makna kerja bagi Bapak Ibu semua? Ada beberapa pilihan. Ada, terserah Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu semua kerja itu seperti apa? Apakah sebuah hukuman misalnya? Oh, mau nggak mau saya harus kerja. Kalau nggak kerja, jadi saya merasakan, aduh bekerja ini sebagai hukuman karena kalau saya nggak kerja. Boleh lebih dari satu, Ibu? Satu aja. Satu ya? Hanya satu. Ibadah. Menurut Bapak Ibu semua seperti apa sih? Kalau mau pilih uang juga boleh, ya. Nomornya tadi mana? Sudah lihat ya kodenya ya? Kita lihat. Ada mentimeter.com, orang yang pilih mentimeter.com. masuk, ada 8 orang yang masuk ke menti.com. Ya kok kode ada apa mentimeter.com. Belum bisa. Kode sama kali lah. Ulang lagi boleh. Iya. Dan 8 orang, 6 memilih ibadah, 1 memilih uang, 3 aktualisasi diri. Nah, udah 11 orang. Yang satu makna kerja adalah hidup. Yang lebih banyak ini ibadah, ya Masya Allah, ini berarti yang ada di kelas ini semuanya bekerja karena ibadah. Nanti kalau tukin lambat nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya aktualisasi Nggak dapat tukin soalnya Bu. Gitu. Kalau bulan ini memang nggak ada, udah dikasih bulan kemarin ya Bapak Ibu. Kita pakai Remun, Bu. Oh, Remun ya. Yang di pendidikan ya. Nggak ada yang pilih panggilan jiwa ya, Bapak Ibu semua nggak ada yang pilih panggilan jiwa. Memanusiakan diri. Nah, ini memanusiakan diri ini. Yang pilih uang itu hanya satu. Bagus ini. Matre nih, Bu. Bukan matre, Bu. Karena memang tidak mau ya. Hati-hati di bisnisnya, Bu. Kerjaan. Realistis kalau uang. Ya, memang realistis ya, Pak ya. Kodenya berapa ya, Bu? Bu Yulia, kodenya 7135. Ya, 7153. 7153. 7199. 7199. Nah, dari uang Bu Nurma. Jadi kalau kita sudah memilih apa nih makna bekerja bagi kita, sehingga kita tahu nanti kita harus seperti apa budaya kerja kita. Kalau karena uang, ya udah, kalau ada duit baru kerja. Ya. Jangan dulu Bu Nurma mau jawab itu tadi tuh. Kalau nggak ada duit saya nggak mau kerja. Gitu. Kalau yang ibadah, kalau yang kerja karena ibadah, nah kalau yang karena ibadah ya pokoknya, ya saya anggap aja ibadah lah ya Pak ya, nggak dapat duit nggak apa-apa. Biar nggak stres. Iya, biar nggak stres. Nah, ini kalau untuk hidup ya, bahwa makna kerja baik. Ini katanya untuk hidup. Otomatis kita bekerja, dengan kita bekerja, kita merasakan ada sebuah semangat ya, ada sebuah semangat sehingga akhirnya kita merasa lebih hidup. Bisa seperti itu ya memaknainya.
Kemudian memanusiakan diri. 199. Nah, memanusiakan Belum diri. manusia itu, Bu. Itu nana kok. Telah masuk doang. Tentunya memanusiakan diri. Nah, Mau ini minta curhat, kayak. kita tidak tahu seperti apa namanya memanusiakan diri. Nanti akan kita klarifikasi. Sudah 16 orang, 17 orang. Yang lebih banyak nih ibadah ya, Masya Allah nih kelas ini, subhanallah ya. Luar biasa kelas ini. Biasa di luar, Bu. Biasa di luar. Maksudnya biasa di luar bagaimana nih, Pak? Jangan salah ya konotasinya. Jadi maksudnya dia Bu, mangkir kerja tuh kalau biasa di luar itu. Cuman satu ini yang uang, yang milih uang. Nah, harusnya jujur semuanya, kalau emang uang ya uang, nggak apa-apa. Jangan-jangan Pak Kamal nih yang pilih uang. Ketua tadi, Bu. Yang aktualisasi diri 3 orang. Ada yang ngaku nih. Kalau ada Bu Nurul ini. Bisa dicari, datang sendiri kok. Ayo, dari 27 masih kurang nih, siapa lagi? Ayo. Yang lain masih sholat. Harus tam sudah belum? Siap, sudah. Uang kan, Pak? Yang tadi tadi itu bukan, mungkin tadi tidak sempat sholat karena sibuk menyelesaikan pekerjaan ya. Rapat mungkin. Iya, rapat ya. Saya yakin jangan-jangan nih sambil Zoom ada yang sambil rapat juga ya. Berarti cuma 18. Kita lanjut ke, kalau kita sudah bilang makna kerja bagi Bapak Ibu semua, ada yang ibadah, ada yang hidup, memanusiakan diri. Baik, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu masuk lagi ke join lagi tadi, ke menti lagi, kemudian join lagi, klik join, masukin kode yang tadi lagi. Nah, yang ini tulisannya, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan terkait dengan makna kerja bagi Bapak dan Ibu. Jadi terkait tadi dengan makna kerja tersebut bagi Bapak Ibu semua, dalam bekerja Bapak Ibu semua harus melakukan apa? Silakan Bapak Ibu semua menjawab. Kodenya tetap sama ya? Ya, kodenya sama, 7153. Bu, maaf yang terlambat, gimana cara hubungannya, Bu? Kalau yang terlambat, boleh langsung klik ini, Pak. Saya kirim di kolom chat, di room chat, link, Bapak Ibu semua bisa langsung mengklik linknya, nanti akan ketemu pertanyaannya. Langsung dijawab. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya, apabila Bapak Ibu semua menganggap makna kerja itu sebagai ibadah, sehingga akhirnya Bapak Ibu semua harus melakukan apa dalam bekerja? Seperti itu maksud pertanyaannya. Silakan dijawab. Ibu, mohon maaf, kodenya berapa? 7153? Ya, 7199. 7199. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama. Kok diketiknya 7153? Diketik jawabannya, Bu, bukan kodenya yang dijawab. Bapak Ibu. Ya. Silakan. Belum ada jawabannya. Baru 1. 250 kata ya, Bu? Iya. Awali dengan bismillah, semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kemudahan dan keselamatan. Akhiri dengan alhamdulillah dan ikhlas apapun yang terjadi. Wah, Cece. Mantap. Ini kayaknya seperti kalau saya lagi diikatnya seperti pujangga ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Yang satu lagi Bu, apa tuh Bu? Menjalankan aktivitas tugas pokok dan fungsi ya. Kerja adalah ibadah. Apabila dikerjakan dengan tulus dan ikhlas, maka insya Allah rezeki mengalir. Amin. Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan lakukan ikhlas dan jujur. Ya. Yang lain, nanam rumput tumbuh padi, kerja untuk ibadah, duit menyertai. Nah ini pantunnya luar biasa ini pantunnya. Kerja adalah amanah.
dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Selalu bekerja dengan ikhlas untuk ibadah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas tanpa melihat berapa yang akan didapat. Awali dalam doa, akhiri dengan keselamatan. Insya Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu semua, filosofi bekerjanya, melaksanakan tugas secara ikhlas tanpa pamrih dan memperoleh hasil apapun diterima dengan setulusnya. Bekerja adalah ibadah, ikhlas. Ini sudah 15 orang. Menyeimbangkan antara ibadah dan istirahat. Menyeimbangkan antara ibadah dan istirahat. Maksudnya seperti apa nih? Saya masih bingung. Yes. Menyeimbangkan antara ibadah dan istirahat. Bukan kerja, Bu ya. Yang saya lakukan dalam bekerja terkait makna kerja saya adalah bahwa setiap saya akan melakukan pekerjaan, apapun harus dikerjakan dengan ikhlas. Apapun pekerjaan dilakukan, nikmati, ikhlas, nikmati, dan syukuri. Kerja adalah tanggung jawab. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, maka apa yang dilakukan ikhlas? Kita dijauhi dari kesulitan. Kita dijauhi dari kesulitan maksudnya mungkin ya. 18, dari tadi hanya 18 ya? Sisanya? Mungkin. Banyak 30 nih, Bu. Belum muncul mungkin nih. Pak Rudi sudah belum, Rudi? Udah. Oh, ada 19. Udah masuk. Mana kerja sekumpulan nilai-nilai keyakinan, sikap, dan harapan. Menurut saya ketika suatu pekerjaan kita niatkan ibadah, maka tidak akan menjadi beban pekerjaan. Saya kemampuan terus belajar guna meningkatkan kompetensi. Hasilnya juga nikmat ya. Melaksanakan tugas dan fungsi. Oke. Luar biasa nih filosofinya ya. Begini memang kalau para kelas-kelas manajer itu memang bagus sekali etos kerjanya. Dan saya yakin Arsiparis akan semakin lebih tertata dengan baik di tempat kerja Bapak Ibu semua kalau Bapak Ibu semua sekarang sudah beralih ke fungsional Arsiparis. Karena pasti Bapak Ibu semua nantinya bisa menjadi agent of change. Baik, sudah 22 orang, mungkin tidak bertambah. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Apa yang akan kita bahas di sesi ini? Ini hasil belajarnya, jadi harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa menjelaskan makna kerja, tujuan, prinsip, serta bagaimana nilai-nilai budaya kerja. Kalau sekarang kita korelasikan ya, makna kerja itu kita sekarang diminta untuk menginternalisasikan nilai-nilai core value ASN yang baru, yaitu berakhlak. Ya, jadi nanti budaya kerja kita akan insertkan dengan core value yang baru. Selain kalau kita di Kemendikbud, kita punya tata nilai Kemendikbud yang 7 ya, 7 nilai tersebut. Nah ini indikator hasil belajarnya, diharapkan nantinya Bapak Ibu semua menjelaskan tentang apa itu tujuan dari budaya kerja, prinsip, manfaat, fungsi, dan nilai-nilai budaya kerja. Kemudian nanti diminta menyusun langkah-langkah membangun nilai-nilai revolusi mental. Nah, Bapak Ibu semua nantinya membangun nilai revolusi mental, yaitu ada 3, integritas, etos kerja, dan gotong royong. Baik, kita masuk ke konsep budaya kerja Bapak Ibu semua. Untuk memahami konsep, kita harus paham dulu apa itu budaya. Sebelum kita membahas ini, Bapak Ibu semua, kan mengerjakan tugas kelompok, ya berdiskusi, kita berdiskusikan tentang budaya kerja ini manfaatnya apa, kemudian seperti apa penerapan core value berakhlak, ya dengan kaitannya dengan budaya kerja ini, kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai revolusi mental dalam tugas dan fungsi Arsiparis, dan kelompok 4 ini membahas tentang dampak negatif melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Arsiparis tanpa memperhatikan budaya kerja yang baik. Kelompok 5, dampak positif terhadap tusi Arsiparis.
Bapak Ibu semua nanti akan saya masukkan ke breakout room. Masing-masing kelompok ada yang 6, ada yang 5. Kemudian Bapak Ibu semua mengerjakan hasil diskusinya di Padlet. Padlet ya, nanti saya kasih linknya. Diskusi kelompok. Nah, saya jelaskan dulu cara penggunaan Padletnya Bapak Ibu semua. Ya, nanti Bapak Ibu semua akan saya kasih link. Kemudian Bapak Ibu semua akan masuk ke dashboard Padlet. Di sini nanti sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, ini kelompok 3. 3. Kemudian ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Bapak Ibu semua mengerjakannya di sini. Jadi nanti kelompok 1 ini di bawah sini mengerjakan. Nanti Bapak Ibu semua kalau sudah masuk ke link sini, Bapak Ibu semua klik tanda positif ini. Maka dia akan keluar seperti ini. Bapak Ibu langsung memberikan judul, misalnya kelompok Bapak Ibu membahas topik tentang makna budaya kerja, misalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu semua ingin menginsert gambar atau video atau apa saja terkait dengan bahasan yang Bapak Ibu bahas, klik link ini, kemudian di sini. Silakan cari apa yang mau di-downloadnya atau image atau apa saja, kemudian nanti silakan di-upload seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu semua mengetik hasil diskusinya di sini. Jadi satu orang boleh yang mengetik atau bersamaan mengetik bisa ini langsung satu kelompok. Setelah selesai semua mengetik hasil diskusi, Bapak Ibu semua klik publish, maka dia akan muncul di sini hasil diskusinya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kira-kira paham ya? Nanti saya akan masuk ke room masing-masing untuk memberikan ininya lagi, arahannya lagi. Baik, saya akan membagi menjadi 5. Waktu diskusi 30 menit. Ya, 30 menit kita dalam 30 menit sudah harus selesai. Insya Allah. Mudah Bapak Ibu semua. Temanya diulangi lagi Bu? Atau langsung ada di apanya nanti? Langsung. Tenang Bapak Ibu, sebentar ya. Saya bagi kelompoknya dulu, nanti baru. Fokus sendirian aja itu Pak. Tenang, tenang. Silakan Bapak Ibu screenshot ya, screenshot tugasnya. Jadi nanti yang di room 1 itu adalah kelompok 1. Silakan di capture sama Bapak Ibu semua. Nanti di room 1 itu adalah kelompok 1, room 2 kelompok 2, room 3 kelompok 3, dan room 4 kelompok 4, room 5 kelompok 5. Sudah di capture Bapak Ibu semua? Sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Saya akan kasih link Padlet-nya di room chat. Oke. Ibu linknya yang tadi ya Bu? Bukan. Yang tadi link Mentimeter. Ini Yang baru saya kirim. Oh ya udah, aku panik nih. Belum. Oke, saya sebutin kelompoknya ya. Kelompok 1, Ibu Arpentius, Ibu Cecilia, Bu Dewi, Bu Dia. Oh Bapak ya, Bapak Arpentius, maaf ya Pak ya. Ya, Bu oke. Cecilia, Bu Dewi, Bu Dia,